إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat begitu banyak, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak lupa pula alhamdulillah kita masih diberi nikmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan menghadiri salat Jumat yang mulia pada siang hari ini. Mudah-mudahan nikmat ini juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu yang mulia ini mari kita berdoa mudah-mudahan saudara kita di luar sana yang belum mendapatkan nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka belum hadir pada sholat Jumat semisal kita pada siang hari ini, mudah-mudahan di Jumat-Jumat yang akan datang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik sehingga kita bersama dapat melaksanakan sholat Jumat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi malam kita mendapatkan satu malam yang sangat mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu malam yang dikatakan oleh para ulama salah satu malam yang paling afdal setelah Lailatul Qadar. Begitu mulianya malam nisfu Sya'ban sehingga malam nisfu Sya'ban memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Lailatul Mubarakah. Ulama menamai malam nisfu Sya'ban adalah sebagai Lailah Mubarakah, malam yang penuh berkah, karena begitu banyak berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Juga malam nisfu Sya'ban mempunyai nama Lailatul Takfir, yaitu malam pengampunan dosa. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya di malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sehingga dikatakan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memandang seluruh hambanya dengan pandangan rahmat, wa yaghfiru li jami'i khalqihi. Dan pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya. Illa li musyrikin aw musyahinin. Mungkin kita sudah sering dengar bersama, kecuali ada beberapa golongan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Seperti contohnya orang yang musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, aw musyahin. Musyahin orang yang di hatinya ada permusuhan. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan malam Lailatul Sya'ban, malam nisfu Sya'ban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini disebut malam pengampunan dosa karena dikatakan
orang yang berhasil menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya selama 1 tahun. Juga malam nisfu Sya'ban memiliki nama Lailatul Itqi, malam pembebasan daripada api neraka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin." Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan, memiliki hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sejumlah bulu daripada kambingnya Bani Kalab. Yang mana Bani Kalab adalah satu suku yang terkenal dengan banyaknya kambing. Akan tetapi wala yadrullahu fiha ila musyrikin. Akan tetapi pada malam itu, yaitu tadi malam, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, bukan hanya tidak membebaskan dari api neraka, tapi tidak memandang ila musyrikin, kepada hamba-hambanya yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala ila musyahidin, juga tidak kepada hambanya yang bermusuhan. Wala ila qati'ir rahimin, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hambanya yang memutus tali silaturahmi. Wala ila musbilin, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hambanya yang sombong. Wala ila akin biwalidayh, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hambanya yang durhaka kepada orang tuanya. Wala ila mudminil khamri, wala ila mudmini khamrin, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada hambanya yang menjadi pecandu minuman keras. Fa'ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah melewati malam itu. Mudah-mudahan tadi malam menjadi malam yang penuh berkah untuk kita, dan mudah-mudahan tadi malam dijadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dengan beradanya kita di malam nisfu Sya'ban, berarti kita semakin dekat dengan bulan Ramadan. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah penghulu semua bulan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Sayyidus syuhuri Ramadan, kepala semua bulan adalah bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah hadiah untuk kita. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan oleh para ulama, Ramadan syahrul ta'ah. Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan syahrul taqwa, dan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrul bir wa syahrul ihsan, bahkan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita menambah kebaikan kita. Kita melatih diri kita untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika sudah masuk bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan, mereka bergembira dari begitu besarnya fadilah bulan Ramadan dan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kepada para sahabatnya, jangan sampai kita lalai terhadap bulan Ramadan. Selain Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda ketika masuk bulan Ramadan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang kepada kalian satu bulan yang agung, satu bulan yang penuh berkah, kata Rasulullah SAW. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yang mana di bulan Ramadan itu ada satu malam, yang satu malam tersebut lebih afdol daripada 1000 bulan. Sahrun ja'alallahu siyamahu fardatan,
wa qiyama lailihi tatawwuan. Yang mana di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa adalah sebuah kewajiban. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih dan lain-lain adalah sebuah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhatan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan sesuatu yang sunnah, maka seakan-akan dia melaksanakan satu ibadah fardu. Wa man adda fardhatan kaman adda 70 fardhatan fi ma siwah. Dan barang siapa melaksanakan satu kali fardu, sebuah kefarduan di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia melaksanakan 70 fardu di bulan yang lain. Fahuwa sahru sabri. Dan bulan Ramadan adalah bulannya sabar. Karena di bulan Ramadan tentu saja kita tahu kita dituntut untuk sabar. Wa sabru sawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga, kata Rasulullah SAW. Wa syahrul muasah, dan bulan Ramadan adalah bulan muasah, yaitu bulan kita berbagi kepada sesama muslim. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min fihi wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mana rizki seorang mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah tadi, bulan Ramadan adalah bulan puasa, tepat untuk berbagi. Bulan waktunya kita untuk saling berbagi. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, wa man faqqara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi. Barang siapa yang memberi seseorang buka puasa pada bulan Ramadan orang lain, kana maghfiratan lidunubihi, maka itu akan menjadi penyebab pengampunan bagi dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan menjadi penyebab dia dibebaskan daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, dan dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa Allah Subhanahu wa taala mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini maka hendaknya kita pertama berbahagia dengan dekatnya bulan Ramadan. Dan jangan lupa terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menunaikan hak bulan Ramadan, dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil allam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.